Oke, kita langsung mulai aja ya. Dari semua riset yang Anda kumpulin, ada satu statistik yang jujur bikin saya agak kaget. Di Indonesia, hampir 40% remaja kita itu ternyata punya masalah kesehatan mental. Itu kan angkanya gede banget. Tapi yang lebih bikin khawatir lagi, cuma 2,6% dari mereka yang beneran cari bantuan. Ini kan artinya ada jutaan remaja yang ya berjuang sendirian dalam diam. Sebenarnya ada apa sih? Ini jurangnya lebar banget kan? Antara besarnya masalah sama kecilnya orang yang mau cari solusi. Dan salah satu akar masalahnya yang bakal kita bedah hari ini, itu adalah sebuah tekanan. Tekanan budaya nggak kelihatan tapi kuat banget. Tekanan yang mana nih? Coba deh, buat Anda yang lagi dengerin, tanyain ke diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa harus banget, kelihatan bahagia terus? Padahal di dalam lagi nggak baik-baik aja. Atau ngerasa bersalah gitu kalau lagi sedih. Nah, tekanan inilah yang namanya toxic positivity. Dan kayaknya dari semua materi kita, ini musuh utamanya ya. Jadi misi kita hari ini, kita mau bongkar kenapa emosi negatif kayak sedih atau marah itu sebenarnya bukan musuh. Dan gimana cara ngelawaninya dengan sehat. Pesan utamanya simple tapi penting banget. Sedih itu bukan berarti gagal. Pesan yang sangat krusial. Dan untuk mulai, kita perlu ubah dulu cara kita mandang emosi negatif itu sendiri. Selama ini kan kita diajarin buat ngehindarin itu ya. Padahal, secara biologis, emosi-emosi itu fungsinya vital banget buat kita bertahan hidup. Oke. Ini menarik. Coba kita bedah. Jadi emosi negatif punya fungsi. Bukan cuma perasaan jelek yang ganggu doang. Tepat sekali. Anggap aja emosi itu kayak dashboard di mobil. Setiap lampu peringatan kan punya pesan spesifik. Rasa takut sama cemas misalnya. Itu lampu peringatan bahaya. Fungsinya itu buat ngasih tahu kita, hati-hati, ada potensi ancaman di depan. Nah ini bikin kita jadi lebih waspada. Masuk akal. Terus rasa sedih. Itu sinyal kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga. Ini maksa kita buat berhenti sejenak, buat merenung, memproses kehilangan itu supaya bisa pulih. Terus kalau marah gimana? Itu kan yang sering banget dicap paling buruk atau ya paling nggak produktif lah. Nah, justru sebaliknya. Marah itu kayak tombol turbo buat kita. Marah itu ngasih kita energi buat bertindak. Apalagi pas kita lihat ada ketidakadilan atau pas batasan pribadi kita dilanggar. Tanpa marah kita mungkin jadi pasif aja. Jadi ya setiap emosi ini tuh alat navigasi yang canggih banget. Analogi dashboard mobil itu oke juga. Jadi ini kayak sistem GPS internal yang udah ada di diri kita. Kalau diabaikan malah bahaya ya. Itu analogi yang bagus banget. Dan kayak GPS, kalau kita abaikan peringatan belok kirinya, ya kita bisa nyasar. Sama kayak emosi. Secara ilmiah, emosi negatif malah punya manfaat yang nggak kita duga loh. Salah satu riset di materi kita nyebutin sesuatu yang menarik. Ternyata emosi negatif itu bikin kita lebih fokus dan kritis buat cari solusi. Beda sama emosi positif yang bikin otak kita lebih santai. Tunggu. Jadi maksudnya, pas kita lagi ngerasa agak murung atau nggak nyaman, otak kita malah kerja lebih tajam buat mecahin masalah. Betul. Ada studi lain yang lebih unik lagi. Ternyata cuaca mendung yang sering bikin mood jadi agak negatif, itu bisa ningkatin daya ingat seseorang secara signifikan. Dan yang penting juga, emosi negatif itu menumbuhkan empati. Rasa sakit atau kecewa yang pernah kita alami, itu bikin kita lebih peka sama penderitaan orang lain. Kayak kata psikolog Hesi Nur Lestari di salah satu artikel, emosi negatif penting untuk survival, sementara emosi positif penting untuk mengembangkan diri. Keduanya saling melengkapi. Ini ironis ya jadinya. Kalau emosi negatif sepenting itu, kenapa budaya kita sekarang seolah-olah maksa kita buat ngehindarin itu mati-matian? Nah, ini yang ngebawa kita ke musuh utamanya tadi, toxic positivity. Persis, toxic positivity itu obsesi buat selalu positif, sampai-sampai nolak dan ngembungkam emosi lain yang wajar. Ini udah bukan optimisme sehat lagi, tapi udah jadi penolakan terhadap realitas emosi manusia. Kita semua pasti pernah lihat lah, di kolom komentar sosmed, pas ada yang curhat, langsung ada yang komen, bersyukurlah masih banyak yang lebih susah dari kamu. Atau, jangan sedih terus dong, ayo semangat, pikirin yang bahagia aja. Tapi kan niat mereka sebenarnya baik ya, mau nyemangatin gitu. Racunnya itu di mana sih sebenarnya? Pertanyaan yang bagus banget, karena disitulah jebakannya. Niatnya mungkin baik, tapi dampaknya bisa ngerusak banget.
Inti dari toxic positivity menurut Dr. Jamie Adrian adalah invalidasi emosi. Saat ada yang bilang, jangan sedih, bersyukur aja, pesan yang diterima tuh sebenarnya perasaan sedihmu itu salah. Kamu nggak seharusnya ngerasain itu. Perasaanmu jadi nggak sah. Jadi masalahnya bukan di niatnya, tapi di pesan tersiratnya ya, bahwa emosi kita itu nggak valid. Tepat. Dan ini bahaya banget, apalagi buat remaja yang identitas dirinya masih dibentuk. Kita lihat deh fenomena di TikTok. Pasangan yang cuma pamer momen indah, liburan, hadiah, ketawa-ketawa, konflik sama air mata yang pasti ada di tiap hubungan, itu disembunyiin. Ini kan bikin standar yang nggak realistis. Iya juga ya, jadi kayak ngebandingin behind the scenes hidup kita yang berantakan sama highlight reel orang lain, ya jelas kita ngerasa kalah. Dan dampak psikologisnya nyata. Pertama, harga diri jadi turun. Kamu jadi ngerasa ada yang salah sama dirimu karena nggak sesempurna itu. Kedua, isolasi sosial. Jadi takut cerita perasaan negatif karena khawatir dihakimi, akhirnya dipendam sendiri. Dan yang paling parah, kamu jadi percaya kalau sedih atau marah itu tanda kelemahan. Kalau ditekan terus, ya bisa berujung ke stres kronis, cemas, bahkan depresi. Perbedaannya jadi kilas banget ya. Ada satu sumber yang ngebandingin kalimatnya langsung. Toxic positivity itu kayak nutup pintu. Kalimatnya, semua ada hikmahnya. Atau berpikir positif aja. Betul. Kalimat-kalimat tadi itu secara halus nyuruh kita berhenti ngomong. Bandingin sama validasi emosi. Itu justru ngebuka pintu, bikin ruang aman. Kalimatnya jadi, merasa sedih dalam keadaan kayak gini itu wajar banget. Atau, aku di sini buat dengerin kamu kalau mau cerita. Kelihatan kan bedanya? Yang satu nyuruh diem, yang satu ngejak bicara. Validasi itu nggak nyoba benerin, tapi nyoba ngertiin. Oke, ini mulai kebayang. Tapi kabar baiknya, semua sumber kita juga nawarin solusi yang praktis banget. Semacam toolkit mental gitu ya. Setelah tahu masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Mulai dari mana nih kita? Kita mulai dari fondasinya, yaitu ngubah cara kita memperlakukan diri sendiri. Teknik pertama dan paling penting itu self-compassion atau berbelas kasih sama diri sendiri. Ini bukan soal manjain diri ya, tapi soal memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan yang sama kayak kita kasih ke sahabat kita. Bener juga. Kalau teman kita gagal ujian, kita kan nggak bakal bilang, "Wih, bodoh banget sih kamu." Kita pasti bakal bilang, "Nggak apa-apa, kamu udah usaha keras kok. Lain kali pasti bisa." Tapi kita jarang ngomong gitu ke diri sendiri. Persis. Ada 3 komponen utama di self-compassion. Pertama, self-kindness, kebaikan ke diri sendiri, kayak contoh tadi. Kedua, common humanity, sadar kalau menderita dan gagal itu bagian dari pengalaman semua orang. Kamu nggak sendirian. Ini ngebantu ngurangin rasa terisolasi. Ketiga, mindfulness, menyadari perasaanmu tanpa harus larut di dalamnya. Kamu cuma ngamatin rasa kecewamu, bukan jadi manusia kecewa. Oke, itu fondasinya. Terus, alat praktis kedua yang bisa langsung dicoba itu validasi emosi diri sendiri. Di salah satu sumber, dijelasin langkah-langkahnya. Pertama sadari, berhenti sebentar, terus perhatiin sensasi fisik di tubuh. Mungkin dada sesak, atau bahu berat. Nah, setelah sadar sensasi fisiknya, langkah kedua itu beri nama. Tanya ke diri sendiri, ini perasaan apa namanya? Oh, ini namanya kecewa. Atau ini frustrasi. Ngasih label ke emosi itu secara ajaib bisa ngurangin intensitasnya. Langkah ketiga, terima. Akui aja emosi itu tanpa ngejudge. Bilang ke diri sendiri, gak apa-apa, aku ngerasa kecewa sekarang. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling susah. Jawab suara kritis di kepalamu. Kalau batinmu bilang, aku gagal total, coba jawab dengan lembut. Aku nggak gagal, aku lagi belajar dari pengalaman ini. Di otak buat hadir di momen ini, bukan kejebak di masa lalu atau cuma soal masa depan. Cara paling gampang buat mulai ya dengan pernapasan sadar. Di materi kita ada teknik spesifik, pernapasan 478. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, terus hembusin pelan-pelan 8 detik. Katanya ini ampuh banget buat nenangin sistem saraf. Tapi gimana kalau kita lagi panik banget? Yang rasanya fokus ke napas saja nggak cukup. Nah, pertanyaan bagus. Di saat itulah kita butuh teknik yang lebih kuat, namanya grounding. Teknik ini dirancang buat narik kita keluar dari pikiran yang kalut dan balik ke realitas lewat panca indera. Jadi gini,
Kecemasan itu kan hampir selalu soal masa depan kan? Gimana kalau nanti? Nah, grounding ini maksa otak kita fokus ke apa yang dirasain indera kita sekarang, jadi siklus cemasnya kepotong. Wah, saya baru paham cara kerjanya. Jadi tujuannya bukan nyelesain masalahnya, tapi narik kita balik ke sini, sekarang, biar nggak kebawa arus panik. Kayak ngejatuhin jangkar ya. Gimana caranya? Cara yang paling terkenal itu teknik 5-4-3-2-1. Pas lagi cemas, paksa diri kamu buat sebutin 5 hal yang bisa kamu lihat. Perhatiin detailnya, warna, bentuk. Terus sebutin 4 hal yang bisa kamu sentuh. Rasain teksturnya, baju yang lembut, meja yang dingin. Kemudian sebutin 3 hal yang bisa kamu dengar. Suara AC, detak jam, apa aja. Lalu sebutin 2 hal yang bisa kamu cium. Mungkin aroma kopi atau bau hujan dari luar. Dan terakhir, sebutin 1 hal yang bisa kamu rasain di mulut. Sisa rasa teh mungkin. Dalam sekejap, kamu udah balik membumi. Itu kayak ribut paksa buat otak, keren. Alat berikutnya yang sering disebut itu journaling atau nulis jurnal. Ini mungkin kedengeran klise, tapi kenapa sih ini efektif banget? Karena journaling itu proses eksternalisasi, maksudnya pas pikiran kalut itu muter-muter di kepala, rasanya kan besar dan nakutin langat. Dengan nulis di kertas, kamu mindahin itu keluar dirimu, jadi bisa dilihat lebih objektif. Cukup luangin 10-15 menit sebelum tidur, tulis bebas aja apa yang dirasain. Lama-lama, kamu bakal lihat polanya, pemicu stresmu apa, reaksimu gimana. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, self-care sederhana. Betul, self-care itu sering disalahartikan jadi hal yang mewah kayak liburan mahal. Padahal intinya lebih simpel, ngelakuin aktivitas yang sengaja kamu pilih buat ngisi ulang energimu. Bisa sesimpel nyediain me time, waktu buat sendiri. Bisa olahraga ringan buat lepasin endorfin, atau yang relevan banget sekarang, detox sosmed, matiin notif beberapa jam. Atau bahkan bisa sesederhana ngapresiasi diri sendiri di akhir hari. Aku udah berusaha semaksimal mungkin hari ini. Itu juga self-care kan? Tentu saja. Semua alat di toolkit ini tujuannya sama. Ngasih kamu ruang dan izin buat ngerasain dan memproses semua emosimu dengan cara yang sehat, bukan menekannya. Oke, semua alat tadi kan buat diri kita sendiri. Tapi ini ngebawa kita ke pertanyaan berikutnya. Gimana cara kita jadi dukungan yang lebih baik buat orang lain? Buat teman kita misalnya, yang datang ke kita sambil nangis. Refleks pertama kita seringkali salah ya. Sering banget. Kita sering jatuh ke perangkap toxic positivity tanpa sadar. Komen kayak, kamu masih mending loh, masalah si A lebih parah. Atau, gitu doang sedih. Itu bentuk invalidasi yang paling umum. Itu ngeremehin perasaan mereka. Jadi daripada langsung ngasih solusi atau ngebanding-bandingin, apa yang seharusnya kita lakuin? Lakuin kebalikannya. Praktikan emotional validation. Kuncinya simple, dengerin buat ngertiin, bukan buat ngejawab. Tugasmu bukan jadi pahlawan yang nyelesain masalah mereka. Tugasmu adalah jadi ruang aman di mana mereka bisa bebas ngungkapin perasaannya. Bisa kasih contoh kalimat konkretnya? Jadi, daripada bilang, udah jangan dipikirin, kita baiknya bilang apa? Coba pakai kalimat yang ngakuin perasaan mereka. Misalnya, dengar ceritamu, wajar banget kamu ngerasa kecewa dan marah. Atau, itu pasti berat banget ya rasanya. Aku di sini kalau kamu mau cerita lagi banyak. Kadang yang dibutuhin teman kita itu bukan nasihat, tapi kehadiran kita sepenuhnya dan telinga yang mau dengerin. Ini benar-benar ngubah cara pandang saya. Sebagai penutup, kita coba rangkum beberapa poin kunci ya. Pertama, dan ini yang paling dasar, emosi negatif itu kompas, bukan musuh. Mereka itu pembawa pesan penting. Kedua, waspadai jebakan toxic positivity. Optimisme itu sehat, tapi obsesi buat selalu positif yang nolak emosi lain, itu malah jadi racun. Ketiga, yang paling bikin kita berdaya adalah kita semua punya toolkit mental yang bisa kita latih. Mulai dari self-compassion, teknik mindfulness kayak pernafasan 478, grounding 5-4-3-2-1 pas panik, sampai kebiasaan simple kayak journaling. Dan yang terakhir, dan mungkin ini yang paling penting buat disampaikan ke siapapun yang lagi berjuang, cari bantuan profesional itu normal. Itu bukan tanda kelemahan, justru itu tanda kekuatan. Ada banyak banget komunitas di Indonesia yang siap dukung, kayak Into the Light Indonesia atau Bipolar Care Indonesia. Kamu nggak sendirian. Sebagai pemikiran terakhir buat Anda renungkan, coba deh perhatiin satu kalimat toxic positivity yang Anda dengar hari ini. Bisa dari orang lain, atau mungkin dari suara di kepala sendiri. Daripada langsung diterima, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri Anda.
Kalau perasaanku yang sebenarnya diizinkan ngomong sekarang, tanpa dihakimi, pesan penting apa sih yang sebenarnya pengen ia sampaikan?